Karena kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan, aku akan pergi dulu. Jisuang bertanya pada Lu Yun dengan ragu-ragu. Pergi, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jisuang menjadi waspada kembali. Bawa aku ke Selir Yun. Lu Yun berkata dengan lugas. Selir Yun. Bukankah Selir Yun hilang? Jisuang memandang Lu Yun dengan bingung, bagaimana saya tahu di mana Selir Yun berada? Lu Yun menghampiri Jisuang dan memeluk Jisuang. Jisuang sangat ketakutan dengan tindakan Lu Yun sehingga dia berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Seluruh tubuh Jisuang gemetar. Lu Yun menatap Jisuang dengan menggoda. Dia menarik napas dalam-dalam dari jarak dekat dan berkata, terlihat seperti ini, kamu cukup cantik. Percayalah, aku tidak akan membunuhmu, tapi ada 10.000 cara untuk membuatmu sengsara. Suara dingin Lu Yun terdengar, katakan padaku. Di mana Selir Yun? Suara Lu Yun tiba-tiba naik beberapa desibel, dan dia meraih tubuh Jisuang dengan kuat dengan tangan kecilnya, yang membuat tubuh halus Jisuang gemetar. Cukup lembut. Saya tidak tahu mengapa, sebagai iblis, Jisuang tidak merasakan tekanan seperti itu bahkan ketika menghadapi master dari alam surgawi. Biarkan aku pergi dulu. Aku bilang tidak apa-apa. Jisuang tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Siapa tahu, apa yang akan dilakukan iblis ini selanjutnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Yun sebenarnya memiliki 10.000 cara untuk membuat dirinya berbicara. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan tentang Lu Yun yang menariknya, tapi membuatnya sangat ketakutan. Lu Yun dengan lembut melepaskan Jisuang, mengingat aroma Jisuang barusan, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi seperti terakhir kali. Jisuang menjawab dengan wajah gelap, saya benar-benar tidak tahu di mana Selir Yun berada, hanya saja saya memiliki petunjuk tentang Selir Yun. Ceritakan padaku tentang hal itu. Lu Yun bertanya dengan dingin. Ada kabar bahwa Selir Yun ada di Kekaisaran Tianshui. Jisuang berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke Kekaisaran Tianshui bersamaku. Bagaimanapun, dengan kekuatanmu, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk melawanmu saat ini. Kekaisaran Tianshui, dari mana kamu mendapatkan beritanya? Lu Yun memandang Jisuang dengan tidak percaya, kamu tidak hanya mengarang-ngarang dan berencana pergi ke Kekaisaran Tianshui untuk berurusan denganku, kan? Jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Apa yang dikatakan Lu Yun adalah benar. Meskipun dia dan Xiao Ha sebelumnya adalah musuh, Jisuang dan Xiao Ha bersekutu, dan sekarang dia adalah anggota Tianshui Kekaisaran, Raja. Di wilayah Lu Yun sendiri, dia ingin berurusan dengan Lu Yun. Itu hanyalah sebuah fantasi. Tentu saja aku tahu. Jisuang memutar matanya ke arah Lu Yun, jangan meremehkan klan iblis kami. Jaringan intelijen klan iblis kami tersebar di seluruh dunia spiritual. Pikiran Lu Yun berbalik dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian para iblis lakukan mencari Selir Yun? Mungkinkah kalian para iblis juga menginginkan ramuan emas di dalam harta karun untuk meningkatkan kultivasi kalian? Saya ingat saat bertarung dengan Jisuang, Jisuang secara pribadi memberitahu kata kecil bahwa dia tidak membutuhkan ramuan emas di dalam harta karun itu. Sudah kubilang, jangan meremehkan kami para iblis. Jisuang mendengus dingin, ramuan emas itu tidak ada nilainya sama sekali bagi kami para iblis. Teknik budidaya iblis kami tidak cukup baik untuk menembus ramuan emas. Negara tidak memerlukan bantuan eksternal. Lalu apa yang kalian iblis inginkan? Lu Yun bertanya. Jisuang memandang Lu Yun dengan marah, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Senyuman jahat muncul di wajah Lu Yun, saya tidak tahu apakah Anda akan memberitahu saya. Tetapi saya tahu jika Anda tidak memberitahu saya, akhir hidup Anda pasti akan menyedihkan. Menghadapi ancaman Lu Yun, Jisuang tidak punya pilihan selain berkompromi. Tahun ini, suku iblis kita menemukan harta karun di Kekaisaran Tianshui. Di dalam harta karun itu terdapat buku sejarah seluruh dunia spiritual. Tercatat dalam buku sejarah bahwa ketika reinkarnasi dari roh abadi muncul, putra terpilih dari klan iblis kita, Tuan Muda dari klan iblis, juga akan datang ke dunia spiritual, dan kunci kebangkitan Tuan Muda kita terletak pada harta karun Kekaisaran Shenhuo. Lu Yun memiliki firasat buruk di hatinya dan berpikir keras setelah mendengar kata-kata Jisuang. Dengan baik, Kekaisaran Tianshui, sayang, buku sejarah. Mungkinkah yang itu? Jadi kamu memberontak dan menginginkan harta Kekaisaran Shenhuo karena kamu membaca buku sejarah itu. Lu Yun berkata sambil tersenyum malu. Jisuang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan jujur, ya, selama Tuan Muda klan iblis kita datang ke dunia spiritual, klan iblis kita dapat bangkit kembali. Baiklah, fakta bahwa Selir Yun berada di Kekaisaran Tianshui tidak tercatat di buku, kan? Tentu saja tidak. Bagus, bagus. Lu Yun berkeringat dingin. Saya juga memberitahu Anda bahwa buku sejarah yang berharga ini bukan milik saya. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak mengingini buku sejarah ini.
Dengan kekuatan orang yang lebih tua, saya dapat menghancurkan Anda sampai mati dengan satu jari. Hal-hal yang tercatat dalam buku itu bukanlah sesuatu yang bisa dibongkar oleh manusia fana seperti Anda dan saya. Aku berhutang budi padamu dan aku bisa memberitahumu. Pedang api ilahi di tanganmu bukanlah artefak terpisah. Pedang api ilahi di tanganmu tidak sempurna. Karena pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui adalah sepasang. Jika kita bisa mendapatkan dua pedang dewa ini, setelah digabungkan, keduanya akan menjadi senjata dewa tertinggi. Bahkan makhluk abadi pun bisa dibunuh oleh pedang tersebut. Engah. Mendengar perkataan Ji Xuang, Lu Yun hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan buku sejarah berharga di tanganmu itu. Itu yang terbaik, kata Ji Xuang dengan tenang. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, apakah penulis buku ini punya nama? Lu Yun berkeringat dingin dan merasakan firasat buruk. Saya tidak tahu tentang ini. Kami telah menganalisisnya dan menemukan bahwa buku sejarah ini adalah buku aneh dari zaman kuno. Karena font di dalamnya, kami tidak dapat memahaminya sama sekali. Kami, para tetua, membutuhkan waktu 2 bulan untuk menganalisis pesan-pesan ini. Hanya ada satu tanda tangan, Kua, yang tidak bisa dijelaskan di dalam buku. Oke. Lu Yun merasa sedikit kasihan pada iblis-iblis ini, dan memandang Ji Xuang dengan prihatin. Sebenarnya, terkadang hal-hal yang tercatat di buku belum tentu benar. Kerang kecil, Anda benar-benar momok. Sungguh tidak mudah bagi orang-orang tua dari klan iblis itu. Setelah semua kerja keras, pergilah ke Kekaisaran Tian Sui. Punya benda ini. Oke, tidak ada gunanya berbicara lagi. Aku akan pergi ke Kekaisaran Tian Sui sekarang untuk mencari petunjuk tentang selir Yun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bersamaku. Ji Xuang memandang Lu Yun dengan dingin dan berkata, kamu juga bisa membunuhnya secara langsung. Aku. Lu Yun tertawa hina lagi, tentu saja aku ingin bersama wanita cantik sepertimu, bagaimana aku bisa rela melakukan apapun padamu. 2 hari kemudian, Lu Yun dan Ji Xuang muncul di ibu kota Kekaisaran Tian Sui. Ibu kota Kekaisaran Tian Sui tidak jauh dari Kekaisaran Shenhuo, dan di bawah pemerintahan Xiao Ha, penduduk Kekaisaran Tian Sui hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Orang-orang di seluruh Kekaisaran Tian Sui tidak kekurangan uang. Kita tidak semuanya kaya, tapi kita tidak perlu khawatir tentang makan 3 kali sehari. Satu-satunya tujuan Ji Xuang membawa Lu Yun ke ibu kota Kekaisaran Tian Sui adalah untuk menemukan petunjuk tentang selir Yun, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang di ibu kota Kekaisaran Tian Sui yang besar. Menurut Ji Xuang, jaringan intelijen terbesar dari klan iblis terletak di gedung kelas 7 ibu kota Kekaisaran Tian Sui. Saat malam tiba, lentera menyala. Di ibu kota Kekaisaran Tian Sui, tidak hanya tidak terlalu tertekan, tetapi kehidupan malam baru saja dimulai dan menjadi semakin ramai. Hampir setiap jalan dan gang dipenuhi orang. Meskipun ini bukan kunjungan pertama Lu Yun ke ibu kota Kekaisaran Tian Sui, dia tetap terkesan dengan pemandangan malam yang ramai di ibu kota Kekaisaran Tian Sui. Adapun tempat paling terkenal di ibu kota Kekaisaran Tian Sui adalah gedung kelas 7, yang disebut bangunan terbaik di dunia oleh 3 kerajaan. Meskipun Lu Yun belum pernah mengunjungi gedung kelas 7 ini, nama terkenal dari gedung kelas 7 itu sudah terkenal. Bisnis Kipinlou sangat bagus, seringkali penuh. Dan pasokannya seringkali melebihi permintaan. Meski merupakan tempat romantis, keamanannya sangat baik. Bahkan kerabat kerajaan dari 3 kerajaan besar tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lu Yun mengenakan topeng sebelumnya, Ji Xuang tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Lu Yun ke gedung kelas 7 bersama-sama. Kamu membawaku ke sini, apakah kamu ingin mentraktirku makan? Aku sangat lapar atau sedikit mengantuk. Atau ayo tidur dulu. Ji Xuang memutar matanya ke arah Lu Yun, ide yang sangat bagus. Orang-orang di sekitar mereka tidak terlalu memperhatikan penampilan Lu Yun. Ada banyak sekali anak muda seperti dia yang keluar untuk menginap di penginapan bersama. 2 kamar tersedia, yang terbaik adalah yang kamu inginkan. Meja depan melirik kedua orang itu, memberi Lu Yun pandangan pengertian, dan berkata kepada Ji Xuang, tidak lagi, hanya ada 1 ruangan tersisa di toko kami. Ji Xuang mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu buka 1. Mereka berdua masuk ke kamar bersama-sama. Ji Xuang menatap Lu Yun dengan tajam, aku harus mandi dan berganti pakaian sekarang, apa? Apakah kamu berencana menontonnya di sini? Jika memungkinkan, Lu Yun tersenyum jorok, aku tidak keberatan. Lagi pula, aku tidak merasa nyaman meninggalkanmu sendirian di kamar sebagai seorang gadis. Ji Xuang memandang Lu Yun dengan dingin, tunggu aku di bawah. Sudah kubilang, jangan main-main. Lu Yun mengingatkan. Jangan khawatir, dengan master sepertimu di sini, aku tidak bisa melarikan diri meskipun aku mau. Lu Yun tersenyum pahit dan berjalan keluar kamar. Mendengar suara air mengalir di kamar mandi, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan. Sesampainya di lobi gedung Kipin, Lu Yun menarik banyak perhatian.
Hampir semua orang memandang Lu Yun, bukan hanya wanita. Dan laki-laki. Topeng Lu Yun terlihat sangat halus, dan tatapan berapi-api dari para wanita di aula membuat Lu Yun merasa sedikit tidak wajar. Dengan cara ini, Lu Yun menunggu di aula lebih dari 1 jam sebelum Ji Suang turun ke bawah. Ketika sosok Ji Suang muncul di mata Lu Yun tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menatap Ji Suang dengan mata terobsesi. Lu Yun dan Ji Suang tidak terlalu akrab satu sama lain, tapi Lu Yun sudah lama terbiasa dengan penampilan Ji Suang yang tiada taraf. Namun kini Ji Suang telah membuang pakaian prianya dan mengenakan pakaian wanita. Sekilas, dia adalah gadis menawan yang membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Kecantikan Ji Suang memang lumayan, tapi setelah sekian lama tampil sebagai Raja Kingsu, dia sudah lama tidak menganggap dirinya seorang wanita. Sebab, Ji Suang tidak memiliki rasa feminitas dari awal hingga akhir. Dia tidak cantik, tapi menawan. Menawan hingga ekstrim. Kulitnya seperti salju, dan bibir merah di bawah wajahnya yang terkenal di dunia membuat semua pria ingin menciumnya. Selain itu, sosok cembung Ji Suang tampak magis dan menarik. Wanita cantik seperti itu sebenarnya memakai pakaian pria setiap hari. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang membuat iri semua orang adalah wanita seperti itu berjalan langsung ke arah Lu Yun dan dengan terampil meraih lengan Lu Yun. Lu Yun tertegun beberapa saat. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, Ji Suang berbisik di telinga Lu Yun, ada mata-mata klan iblis kita di sini, santai saja. Sekarang, yang perlu kamu lakukan hanyalah berpura-pura menjadi laki-lakiku. Bukankah ini buruk? Lu Yun tersenyum canggung. Ji Suang memelototi Lu Yun, apakah kamu masih ingin menemukan selir Yun? Jika kamu keberatan, lupakan saja. Aku tidak ingin kamu memanfaatkan ini. Tidak keberatan. Lu Yun tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ingat, kamu adalah suamiku. Aku tahu, kemana kita akan pergi sekarang. Lu Yun sedikit bingung. Kemudian, mata indah Ji Suang menatap Lu Yun, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, ikuti saja aku. Sekarang aku ingin mengajakmu menemui nenekku. Menghapus. Apakah Anda setuju untuk menemukan selir Yun? Perasaan, apakah kamu memintaku berpura-pura menjadi suamimu untuk bertemu orang tuamu? Biar ku katakan dulu, berpura-pura itu hanya berpura-pura. Jika kamu ingin melakukannya secara nyata, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu dan aku harus siap mental. Kedua orang itu berjalan keluar dari gedung kelas 7 bersama-sama. Seluruh pemandangan di gedung kelas 7 sepertinya terhenti. Wanita yang sangat cantik. Jika aku bisa menikahi wanita ini di rumah, aku rela kehilangan 10 tahun hidupku. Wow, dia tersenyum sangat indah. Setelah beberapa menit, ketika Lu Yun dan Ji Suang pergi, semua orang bereaksi, tetapi tatapan berapi-api mereka tetap tidak berkurang. Meskipun mereka cemburu dan iri pada Lu Yun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya peluang. Wanita seperti inilah yang membuat semua pria nyaris gila. Kedua orang itu berjalan di jalan dan menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, Lu Yun langsung diabaikan. Ku bilang, kakak perempuan tertua, kenapa kamu tidak berdandan sedemikian mencolok? Itu terlalu mencolok. Lu Yun berkata pada Ji Suang dengan ekspresi tidak berdaya. Ji Suang melihat ekspresi Lu Yun dan berkata dengan dingin, aku akan mengajakmu menemui nenekku. Apa menurutmu kamu harus berdandan seperti laki-laki? Kamu harus berdandan lebih baik. Menurutmu mengapa nenekmu ingin berdandan bagus? Lu Yun memandang Ji Suang dengan bingung, apakah kalian para iblis punya etiket khusus? Itu tidak benar. Aku tumbuh bersama nenekku sejak aku masih kecil. Aku tidak punya ayah atau ibu. Nenekku sudah terlalu lama mendesakku untuk menikah. Dia juga paling membuatku kesal ketika aku berdandan seperti laki-laki. Saat saya membawa pulang seorang pria untuk pertama kalinya, saya harus berdandan bagus. Saat berjalan di jalan, Lu Yun merasakan perasaan aneh untuk pertama kalinya. Sepanjang perjalanan menuju desa di pinggiran kota, beberapa pria parubaya yang bekerja di pertanian melihat kedatangan Ji Suang dan menyapa Ji Suang sambil tersenyum, Suanger, kamu kembali. Kamu telah tumbuh menjadi cantik wanita. Lalu, dia memandang Lu Yun, siapa ini? Ji Suang tersenyum dan berkata, Paman Zhou, ini suamiku, namanya Su Ke. Paman Zhou dan yang lainnya memandang Lu Yun dan mengangguk puas, Suanger kita akhirnya menikah. Sekarang, jika nenekmu mendengar berita itu, dia akan sangat bahagia. Pemuda ini penuh energi pada pandangan pertama. Ji Suang tersenyum dan berkata, baiklah, Paman Zhou, ayo kita pulang dulu. Cepat pergi, nak, jika kamu sudah lama tidak kembali, nenekmu akan sangat merindukanmu. Perpisahan dengan Paman Zhou, keduanya melanjutkan perjalanan. Melihat vitalitas di sekitar, semua orang sangat pragmatis dan bekerja keras, tetapi saya tidak menyangka Raja Kingsu dari Kekaisaran Shenhuo yang terkenal ini. Kondisi di rumah sebenarnya sangat sederhana. Kekaisaran Tianshui sangat kaya, saya tidak menyangka ada tempat seperti ini di ibu kota Kekaisaran. Lu Yun hanya bisa menghela nafas.
Jisuang melirik Lu Yun dan berkata, meskipun Kekaisaran Tiansui kaya, berapa banyak uang yang dapat dijamin untuk membuat setiap warga negara kaya? Masih banyak tempat miskin. Itu tidak benar. Sebagai Raja Kingsu, kamu tidak bisa dikatakan kaya, tapi kamu pasti bisa dianggap kaya. Mengapa kamu tidak membawa nenekmu ke istana Pangeran Kingsu, tapi biarkan nenekmu tinggal di sini tempat yang miskin dan terpencil? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, lagi pula, jika orang tahu bahwa kamu adalah iblis, nenekmu akan dalam bahaya, bukan? Jisuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang rumit, meskipun saya adalah Raja Kingsu, sebagai Raja Kingsu, itu hanyalah tugas yang diberikan kepada saya oleh klan iblis. Saya tidak ingin nenek saya terlibat dalam perselisihan ini. Selain itu, nenekku dia bukan iblis, dia hanya seorang lelaki tua yang tertinggal. Apakah menurutmu Raja Kingsu kaya? Kekaisaran Shenhuo tidak sekaya Kekaisaran Tiansui. Uang yang diterima Istana Kingsu dari Kekaisaran Shenhuo setiap tahun dianggap sebagai kekayaan kecil. Berbicara tentang ini, suara Jisuang tercekat. Ketika saya mengingatnya, saya hanya memiliki nenek dalam ingatan saya. Ketika saya menjadi dewasa, iblis membawa saya pergi dan mulai menyelesaikan misi untuk iblis. Kalau begitu kamu tidak dianggap iblis murni. Kamu juga setengah manusia. Lagi pula, kamu tumbuh di lingkungan manusia. Mengapa kamu bekerja untuk iblis? Lu Yun bertanya pada Jisuang dengan bingung. Kamu berpikir terlalu sederhana. Jisuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, fakta bahwa aku adalah iblis adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Saya tidak punya pilihan selain mengorbankan hidup saya untuk iblis. Jika aku tidak mengorbankan hidupku untuk iblis, menurutmu apakah aku dan nenekku akan hidup hari ini? Beberapa hal tidak dapat diubah. Melihat ekspresi Jisuang, pendapat Lu Yun tentang gadis ini semakin dalam. Sepertinya dia tidak seburuk itu. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Kenapa? Kamu belum pernah melihat wanita cantik. Jisuang bertanya dengan marah. Lu Yun tersenyum misterius, jika aku tahu kamu masih memiliki sisi seperti itu, aku seharusnya menangkapmu di Istana Kingsu beberapa hari yang lalu. Sayang sekali melewatkan kesempatan bagus ini. Jisuang berkata dengan tegas, Lu Yun, biar ku beritahukan padamu, meskipun kamu benar-benar mendapatkan tubuhku dengan paksa, kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Aku tahu persis apa yang kalian pikirkan di kepala kalian. Hatiku sudah lama mati. Lu Yun menatap Jisuang dengan tatapan kosong, apa yang sebenarnya dialami wanita ini. Ngomong-ngomong, berapa umurmu sekarang? Apa yang kamu tabung? Sejauh yang saya tahu, tidak akan lama lagi Anda akan menjadi Raja Kingsu. Apakah kamu tidak tahu bahwa usia seorang wanita adalah sebuah rahasia? Apakah kamu berumur 100 tahun? Gulungan. Bunuh suamiku. Selagi keduanya tertawa dan bercanda, mereka sampai di sebuah rumah jerami. Seorang lelaki tua berpakaian rapi sedang duduk di halaman. Lelaki tua itu memiliki mata yang baik dan rambut hitam putih yang tidak berantakan sama sekali. Melihat Lu Yun dan Jisuang muncul di depan pintu, lelaki tua itu segera berdiri dan berjalan ke arah mereka, dengan senyum ramah di wajahnya dan nada bersemangat, Suanger, kamu kembali. Cepat masuk, cuacanya berangin di luar. Mata lelaki tua itu tertuju pada Lu Yun, senyumnya menjadi lebih cerah, dan dia bertanya pada Jisuang, siapa ini? Jisuang tersenyum dan berkata, Nenek, ini Suke. Mari kita bicara di dalam dulu. Jisuang membantu lelaki tua itu dengan senyuman di wajahnya. Lu Yun sudah lama mengenal Jisuang dan belum pernah melihat Jisuang tersenyum seperti ini sebelumnya. Di dalam rumah jerami, relatif sederhana, dengan meja sederhana, 4 kursi, dan tempat tidur single sederhana, yang menunjukkan kemiskinan. Orang tua itu memandang Lu Yun dan mengangguk puas, tidak buruk, anak muda, kamu cukup energi. Suanger tidak menyusahkanmu, kan? Lu Yunlian menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Nenek, apa yang kamu bicarakan? Menikahi gadis baik seperti Suanger adalah berkahku, bagaimana dia bisa menimbulkan masalah? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, bagus jika tidak menimbulkan masalah. Bagus jika tidak menimbulkan masalah. Suanger, tidak mudah untuk tumbuh dewasa. Saya memiliki kepribadian yang buruk. Jika terjadi sesuatu, harap lebih bersabar. Mata lelaki tua itu menyipit menjadi garis tipis, seolah belum pernah dibuka. Jarang sekali kamu kembali menemuiku, seorang wanita tua. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia mengeluarkan koin emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Jisuang, Suanger, pergilah ke tempat paman Wangmu, membuat sepanci anggur yang enak, dan memotong 2 kilogram daging sapi, nenek tidak tahu kamu akan kembali, jadi dia tidak membuat banyak persiapan. Jisuang dengan cepat menolak, nenek, tidak, kita bisa makan apapun yang kita mau. Selain itu, kamu bisa menyimpan uangnya sendiri, aku punya uang. Orang tua itu memandang Jisuang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu, pergilah, jarang sekali Xiao Su datang ke sini sekali, dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi nanti. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu,
Jisuang mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia sedikit mengernyit, "Nenek, apa yang kamu bicarakan? Tunggu aku di rumah. Aku akan kembali segera setelah aku pergi." Setelah berbicara, Jisuang keluar dari halaman. Jisuang, Raja Kingsu, adalah seorang master, dia benar-benar terlihat seperti anak kecil di depan neneknya. Setelah melihat adegan ini, Lu Yun mau tidak mau merasa sedikit lebih baik terhadap Jisuang. Hanya saja kini nenek Jisuang semakin tua dan cara bicaranya sedikit canggung. Meskipun di dunia spiritual, terdapat energi spiritual yang cukup dan umur manusia jauh lebih lama dibandingkan orang biasa, lelaki tua di depannya sekilas terlihat seperti sedang sekarat. "Xiaoxu," lelaki tua itu tiba-tiba berteriak. Lu Yun segera menjawab, "Nenek, saya di sini." "Nenek, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku hanya tidak tahu apakah itu nyaman." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Nenek, tanyakan saja." "Tian Xuanzi, kamu baik-baik saja?" Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh tubuh Lu Yun bergetar hebat. Seolah-olah ada batu seberat 10.000 ton yang menekan punggungnya. Ketika dia melihat mata lelaki tua itu sedikit terbuka dan matanya saling berhadapan, jiwa kuat Lu Yun juga melonjak di lautan jiwa. Tetapi lelaki tua di depannya tidak memiliki aura seorang kultivator. Bagaimana dia bisa mengenal Tian Xuanzi? Menghadapi lelaki tua ini, Lu Yun sepertinya sudah ketahuan. Dia tahu bahwa semua rahasia tentang dirinya tidak bisa disembunyikan di depan lelaki tua ini. Orang tua di depanku ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tingkat kultivasi saya dekat dengan alam surgawi, dan saya memiliki jiwa yang sangat kuat, tetapi saya sama sekali tidak dapat melihat menembus lelaki tua di depan saya. Lu Yun tidak tahu apakah lelaki tua menakutkan di depannya ini adalah musuh atau teman. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berpura-pura tersenyum bodoh, "Tian Xuanzi." "Apa Tian Xuanzi? Aku belum pernah mendengarnya." "Nenek, apakah kamu ingat?" "Salah, saya Suke, suami Suanger." Orang tua itu memejamkan mata, menunjukkan ekspresi ramah lagi, dan meratap, "Hei, sepertinya aku sudah tua dan bingung, Xiao Su, tidak apa-apa, aku sudah tua, dan aku akan berbicara omong kosong ketika aku baik-baik saja." Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Lu Yun sedikit santai, "Tidak apa-apa, nenek." "Sial, bagaimana kamu bisa menjadi orang tua yang bodoh?" Itu bagus, itu bagus." Orang tua itu berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian mengganti topik, "Xiao Su, tidak banyak orang jenius sepertimu yang bisa mengolah tubuh dewa dan iblis. Keadaan seperti ini sangat jarang, itu tergantung pada bagaimana kamu menghadapi bencana iblis batiniah ini." Lu Yun menelan ludah dan ekspresinya menjadi pucat karena terkejut. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa dia adalah dewa dan iblis, tetapi lelaki tua di depannya sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Keringat dingin mengucur di kepala Lu Yun, dan dia tertawa datar dan berkata, "Nenek, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, saya hanyalah seorang biksu kecil." Lelaki tua itu masih terlihat tidak berbahaya, "Nak, saya seorang wanita tua, tapi saya agak bertele-tele. Metode anak laki-laki Anda saat ini, ditambah dengan 2 artefak itu, dapat dianggap dapat dipertahankan di dunia spiritual. Wanita tua saya tidak harus seperti itu. Khawatir. Tetapi Anda harus ingat bahwa dunia spiritual ini tidak sesederhana yang Anda kira. 3 kerajaan besar hanyalah ilusi perdamaian di dunia spiritual. Ada arus bawah yang melonjak di sini, dan segera, dunia spiritual juga akan berubah." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Lu Yun berkata dengan serius, "Senior, tolong beri saya nasihat. Apa yang kamu bicarakan? Sebagai seorang wanita tua, apa yang bisa kuberikan padamu? Aku tahu kamu adalah cucu iparku." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Meskipun aku sudah tua dan bingung, aku tidak bodoh. Aku tahu bahwa Suanger akan membawamu kembali. Hanya untuk membuatku bahagia. Tolong atur gadis-gadis kecil itu terlebih dahulu." Orang tua itu menghela nafas, "Suanger, gadis kecil ini, telah menderita sepanjang hidupnya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Saya tidak meminta kamu untuk berpikiran tunggal kepada Suanger. Saya hanya berharap, setelah saya meninggal, Anda dapat merawat Suanger dengan baik untuk saya." "Senior, aku." Orang tua itu melirik keluar pintu dan berkata kepada Lu Yun, "Oke, jangan ngobrol lagi. Ngomong-ngomong, orang yang kamu cari ada di tempat kamu mencoba uji coba pertamamu. Saat kita makan malam, kamu dan Suang, ayo pergi." Lu Yun memberi hormat dengan hormat, "Terima kasih, senior. Jangan panggil aku senior, sama seperti Suanger, panggil saja aku nenek." "Apa yang kamu bicarakan?" Jisuang masuk dengan anggur dan daging seperti anak kecil, menatap Lu Yun, dan bercanda, "Suke, apakah kamu dan nenek menggugatku?" Orang tua itu meraih tangan Jisuang dan berkata kepada Jisuang dengan suara serius, "Suanger, aku baru saja mengobrol panjang lebar dengan Xiao Su. Xiao Su, dia berjanji padaku. Dia bilang dia bersedia melindungimu selama sisa hidupmu, dalam hidupnya." Jisuang tersipu,
lalu mengangkat bibirnya dan bertanya pada Lu Yun, Suke, apa maksudmu dengan menjanjikan nenek? Anda seharusnya melindungi saya selama sisa hidup Anda, bukan? Petik 2. Lu Yun tersenyum canggung, ya, nenek, saya suami Suanger. Tentu saja saya akan melindunginya selama sisa hidup saya. Pada saat ini, lelaki tua itu mengangguk puas dan memandang Lu Yun, kalau begitu, aku lega. Xiao Su, ingat apa yang kamu katakan. Jika suatu hari cucuku dianiaya, nenekku tidak akan senang. Jangan khawatir, nenek. Lu Yun merasakan hawa dingin di punggungnya dan gemetar. Ketika pasukan berkekuatan 1,5 juta orang berbaris menuju Luoxue dengan cara yang perkasa, itu menjadi lebih dari sekedar pemandangan yang indah. Itu juga memberi banyak pengalaman kepada semua orang. Para prajurit mengadakan acara barbecue, bir, dan hot pot setiap hari. Mereka tahu bahwa mereka akan berperang, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka sedang berkemah. Kemanapun Anda pergi, berbagai wewangian memenuhi langit. Semua ini karena Kaisar Tianshui sangat kaya. Ketiga bersaudara Qin Wu juga tahu bahwa Kekaisaran Tianshui kaya, tetapi mereka tidak sekaya itu. Apa-apaan ini terlalu berlebihan. Selama masa ini, Kaisar Tianshui yang mereka lihat sekali lagi mematahkan pemahaman mereka. Karena Kaisar Tianshui ini akan memegang buku catatan dan menulis sesuatu kapanpun dia punya waktu luang. Mungkinkah karena buku terakhir yang dirilisnya begitu populer sehingga Tianshui Dijun ingin menjadi penulis? Melihat ekspresi kodok kecil yang muram, kelima tetua menemukan katak kecil dan bertanya dengan prihatin, Yang Mulia, wajah Anda terlihat buruk. Apakah Anda sakit? Kodok kecil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak apa-apa, aku hanya sedikit merindukan saudara Lu Yun. Kelima tetua bergidik pada saat yang sama, dan ketakutan ketika memikirkan aliansi darah mereka dengan Lu Yun. Dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu apa artinya Lu Yun biasa mengambil dirinya sendiri dan orang lain untuk memulihkan esensi darah mereka, sehingga beberapa orang menjadi tenang. Bersama Lu Yun membuatku merasa takut setiap hari. Siapa yang tahu jika suatu hari saudara Lu Yun sedang dalam suasana hati yang baik dan meminta beberapa orangnya untuk melakukan pertumpahan darah, dia mungkin sudah mati. Salah satu tetua tersenyum pahit dan berkata, bukankah saudara Lu Yun pergi untuk menangani masalah ini? Dengan metode saudara Lu Yun, tidak akan lama lagi dia bisa menyusul kita, dan dengan kekuatan saudara Lu Yun, dia tidak akan bisa mengejar kita. Apapun itu, mohon jangan khawatir, Yang Mulia. Tentu saja, kami tidak dapat memahami metode saudara Lu Yun. Bukannya kami mengkhawatirkan keselamatan saudara Lu Yun, kata kecil menghela nafas lagi. Apa yang Yang Mulia khawatirkan? Tanya kelima tetua dengan rasa ingin tahu. Kodok kecil melihat ke kejauhan dan menghela nafas, awalnya saya ingin meninggalkan jejak abadi untuk saudara Lu Yun di sungai panjang sejarah, agar generasi mendatang akan mengetahui kehebatan saudara saya Lu Yun, dan memberitahu generasi mendatang tentang saya. Saudara Lu Yun. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir ini, saudara Lu Yun telah meninggalkanku. Usai makan, kedua orang itu berjalan di jalan pedesaan. Jisuang meletakkan tangannya di belakang wajahnya dengan senyuman di wajahnya. Di bawah sinar bulan, sedikit rasa malu muncul di wajah cantiknya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut kepada Lu Yun, terima kasih, Lu Yun. Aku belum melakukannya, sudah lama sekali aku tidak melihat nenek begitu bahagia. Lu Yun tertegun selama 2 detik, lalu dia juga tertawa, ini hanya usaha kecil, tidak perlu sopan. Lagi pula, kamulah yang menderita, bukan aku. Sekarang tetanggamu tahu bahwa aku adalah suamimu. Apa terjadi selanjutnya? Mengatur. Lu Yun sedang berpikir dalam benaknya dan memutar matanya, kalau tidak, aku akan dengan enggan menikahimu. Kamu banyak bicara. Alih-alih memarahi Lu Yun, Jisuang tersenyum dan berkata, selama aku bersamamu, aku akan menikahimu saja. Jisuang memandangi bulan purnama yang tergantung di langit malam dan berkata dengan penuh kerinduan, kamu punya banyak istri, aku tidak ingin iri pada mereka. Saya ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak hal. Saat saya tahu bahwa saya adalah iblis, saya tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup saya telah ditakdirkan. Saya tidak punya pilihan. Cih, Lu Yun berkata dengan nada menghina dengan ekspresi bajingan di wajahnya, bagaimana dengan iblis? Bukankah iblis masih manusia? Jejak kesedihan melintas di wajah Jisuang, dia menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, ya, iblis juga manusia, tapi kamu tidak mengerti. Tentu saja aku tidak memahamimu, dan aku bukan kamu. Lu Yun berkata dengan tenang, tetapi aku tahu bahwa jika kamu memiliki kekuatan, cepat atau lambat semua ini akan hancur. Hari itu mungkin tidak akan tiba. Tidak, hari itu pasti akan tiba. Kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Besok, ayo pergi ke Menara Qipin untuk menanyakan keberadaan selir Yun. Jisuang tiba-tiba mengganti topik dan berkata pada Lu Yun. Qipin Lou, di mana aku bisa mengetahui keberadaan selir Yun? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jisuang mengangguk, saat ini,
Sikap Jishuang terhadap Lu Yun telah berubah total. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lu Yun. Ya, gedung kelas 7 tidak sesederhana kelihatannya. Menara tingkat ke-7 adalah pusat intelijen terbesar dari klan iblis. Karena klan iblis saat ini lemah, menara tingkat ke-7 digunakan sebagai penutup. Lu Yun tiba-tiba menyadari, tidak heran Anda mengatakan bahwa Kekaisaran Tianshui akan memiliki petunjuk tentang selir Yun, tetapi karena Anda telah muncul di gedung kelas 7, iblis pasti sudah mengetahui tindakan Anda, bukan? Tentu saja, tapi itu tidak masalah. Sekarang seluruh klan iblis sedang mencari selir Yun. Bahkan jika keberadaanku diketahui, terus kenapa? Ji Xuangli berkata dengan nada keluhan di nadanya. Posisi apa yang kamu miliki di klan iblis? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Ji Xuang berpikir sejenak dan menjawab, posisiku di klan iblis tidak tinggi, dan sekarang, kecuali 3 tetua, klan iblis lainnya memiliki status yang sama. Mereka semua bekerja untuk klan iblis. Kami menunggu Tuan Muda datang ke dunia. Saya mendengar bahwa sebagian besar iblis telah dibasmi. Selama Tuan Muda Iblis datang ke dunia dan membebaskan iblis, iblis dapat muncul di panggung ini lagi. Lu Yun tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dalam kata-kata Ji Xuang, klan iblis saat ini hanya memiliki sedikit orang. Selama Tuan Muda lahir, dia dapat memimpin klan iblis untuk bangkit. Tapi di manakah yang disebut klan iblis yang tertindas ini? Iblis telah dibasmi. Di mana? Lu Yun bertanya. Ji Xuang tampak kedinginan dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa di antara harta Kekaisaran Shenhuo, ada senjata spiritual yang beresonansi dengan Tuan Muda. Tuan Muda akan segera lahir, jadi kita harus menemukan Tuan Muda secepatnya. Tubuh yang datang ke dunia melindunginya. Jika kita membiarkan orang-orang dari Sekte Yin mengambil langkah lebih maju, mereka mungkin gagal mencapai kesuksesan. Yin Zong. Kenapa Yin Zong lagi? Lu Yun mengerutkan kening, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yin Zong? Entahlah, aku baru mendengarnya disebutkan oleh para tetua. Oke, Lu Yun tampak sedikit tidak berdaya, ngomong-ngomong, besok kita tidak pergi ke gedung kelas 7. Mungkin aku punya petunjuk tentang selir Yun. Mengapa? Saya rasa saya harus tahu di mana selir Yun berada. Dibandingkan dengan informasi dari iblis, Lu Yun masih memilih untuk mempercayai nenek Ji Xuang. Orang yang dapat mempercayai kata kecil tanpa keraguan mungkin memiliki otak yang sedikit tidak normal. Keesokan harinya, Lu Yun tinggal bersama Ji Xuang dan berangkat menuju ke Kekaisaran Shenhuo. Satu-satunya hal tentang ketiga kerajaan ini yang tidak dapat dipahami orang. Itu adalah tempat di mana Lu Yun menjalani ujian pertamanya. Di dalam wilayah kerajaan api ilahi, sebenarnya ada air ilahi Tianyi. Air ilahi Tianyi pada saat itu berbeda dengan air ilahi Tianyi yang saya temui kemudian. Saat itu, Lu Yun merasa air ilahi Tianyi yang dihadapi dalam persidangan sepertinya memiliki kecerdasan. Ketika mereka bertarung melawan katak kecil dan yang lainnya nanti, Tianyi Sensui itu seperti alat, tanpa kecerdasan sama sekali. Setelah mendengarkan perkataan nenek Ji Xuang, Lu Yun juga merasa sedikit aneh. Lu Yun, kita akan pergi kemana? Bukankah ini jalan kembali ke Qingsu? Ji Xuang sedang duduk di kursi belakang Erba Dagong saat ini dan wajahnya penuh suasana awet muda. Ya, kamu akan tahu kapan itu tiba. Kekaisaran Tianshui, pinggiran kota, rumah Ji Xuang. Nenek Ji Xuang berdiri di halaman dengan tongkat, masih tersenyum melihat angsa liar yang terbang di langit. Nyonya tua, aku sudah membuatmu menunggu begitu lama. Sebuah suara aneh terdengar, dan kepulan asap hitam menyerbu ke halaman dan tetap berada di depan lelaki tua itu, yang tersenyum aneh pada lelaki tua itu. Bangunlah, aku tidak terlambat, kan? Orang tua itu menjawab dengan tenang, saya sudah tua dan bingung. Saya tidak ingat tanggalnya. Anda datang segera setelah Anda datang. Tidak ada yang namanya cepat atau lambat. Merasakan aura pria berbaju hitam, lelaki tua itu mengangkat matanya dan bertanya, apakah kamu sudah membuat terobosan? Memasuki alam Golden Immortal. Pria berbaju hitam itu mencibir, lumayan, bagaimana, nona tua? Haruskah kita pergi? Lelaki tua itu mengeluh, ya, sudah waktunya berangkat. Kemudian, lelaki tua itu membuka matanya, melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyapu ke arah langit, membungkus lelaki tua itu di dalamnya. Tiba-tiba, seluruh kota Kekaisaran Tianshui berubah warna, cahaya keemasan memudar, dan lelaki tua aslinya telah lama menghilang. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih, bertelanjang kaki, muncul di depan pria berbaju hitam. Ini sama sekali bukan wanita fana, dia peri. Jika ada wanita yang lebih cantik dari Qin Ruoxue dan memandang rendah dunia, itu adalah wanita di depannya. Tahun-tahun yang tak ada habisnya tidak meninggalkan jejak sama sekali di tubuhnya. Sulit membayangkan bahwa wanita seperti itu bisa diubah oleh seorang lelaki tua di tahun-tahun kematiannya. Ketika pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, dia langsung berlutut di tanah, selamat datang Master Sekte.